diketahui ada 11 itu dari tahun 2016 atau baru ketahuan? 2016 sudah ketahuan. Artinya ada sesuatu. Harusnya kalau sudah ada nama yang didapatkan, itu sangat mudah dilakukan penangkapan oleh penyidik. Cuman kita harus tahu apakah buktinya terpenuhi atau tidak. Nah, mungkin saja buktinya ketika itu belum terpenuhi, sehingga penyidik menganggap yang bersangkutan hanya dilibatkan sebagai saksi. Otaknya, kalau memang sudah ketahuan tinggal ditangkap. Cuman kalau misalnya sudah ketahuan, segera ditangkap 1 kali 24 jam sangat mudah. Sudut pandang seorang yang dulu pernah menjadi anggota kepolisian begitu. Kenapa sih ada orang yang sudah jelas-jelas tapi nggak ditangkap juga? Udah jelas-jelas dia tersangkanya. Sudah jelas pasti ada pelindungnya. Ada pelindung ya? Pasti ada pelindungnya, siapapun itu saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu satu persatu siapa tersangkanya, siapa yang menjadi otak pelakunya, tetapi pasti ada sesuatu hal yang perlu diungkap. Apakah ada pelindungnya atau ada hal lain dalam tanda kutip. Menangani kasus Vina 2016 silam, Kapolda Jawa Barat yang menjabat kala kasus Vina tengah ditangani yakni Irjen Pol Purnawirawan Bambang Waskito. Kapolres Cirebon kala itu Brigjen Pol Indra Jafar kini bertugas di Mabes Polri dengan posisi Kabag Program Rojianstra Sops Polri. Dalam kasus Vina, ia merupakan salah satu penyidik. Kasat Reskrim Polres Cirebon kala itu yang menangani kasus ini adalah Kompol Gali Wardani. Kompol Gali sempat menjadi Wakapolres Indramayu pada tahun 2020, namun kini tengah menempuh pendidikan Sespimen. Dan salah satu polisi yang menyita perhatian masyarakat adalah Ibtu Rudiana. Ia adalah ayah kandung dari almarhum Eki, pacar Vina. Pada 2016 silam, Ibtu Rudi menduduki jabatan Kanit Narkoba Polres Cirebon. Ia kini menjabat sebagai Kapolsek Kapetakan Polres Cirebon Kota. Ibtu Rudi sempat diminta mundur dari jabatannya oleh kuasa hukum pelaku karena dituding terlalu ikut campur dalam penyelidikan kasus Vina dengan statusnya sebagai Kanit Narkoba. Kadif Propam Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap 4 petinggi Polri di Polda Jabar. Pemeriksaan itu terkait dengan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam yang tak kunjung tuntas. Salah satu yang diperiksa dalam kasus itu adalah Ibtu Rudiana yang menjabat Kanit Narkoba Polres Cirebon. Muncul desas-desus, Ibtu Rudiana diduga bandar narkoba. Untuk mengungkap kasus itu secara tuntas dan petinggi Bareskrim Polri sambangi Polda Jabar. Selain mengusut para pelaku pembunuhan, juga ada untuk usut keterlibatan anggota Polri. Akun Twitter The Meat Is Back menyebut Ibtu Rudiana diduga adalah salah satu aktor yang menewaskan anaknya sendiri dan Vina. Bareskrim Polri akhirnya menurunkan tim advensi dalam kasus Vina yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo awalnya mengarahkan tim untuk membantu Polda Jabar menangkap tersangka yang masih buron. Seiring kasus Vina ini semakin melebar luas, tak menemukan titik terang, fakta baru ditemukan dari anggota Polri yang diduga terseret dalam permainan ini. Juhandani pun mengatakan timnya saat ini masih memburu pelaku yang terlibat dengan kasus Vina Cirebon. Dia menegaskan tim Bareskrim Polri tak pernah menghentikan kasus itu. Pihaknya akan melakukan tindakan dari para pelaku secepatnya. Saat ini penyidik masih terus melakukan penelusuran kepada pelaku. Namun Polri justru dikejutkan dengan keterlibatan anggota Polda Jabar yang terlibat dalam kasus ini. Hal ini diketahui dari timnya sendiri yang sebelumnya dikerahkan ke Polda Jabar untuk menangani kasus Vina Cirebon. Tim Bareskrim tak hanya menelusuri pelaku yang masih buron. Tim penyidik juga tim yang bertugas memburu siapa aktor yang mengendalikan kasus itu. Karenanya petinggi Bareskrim Polri menyambangi Polda Jabar selama kurang dari 2 jam. Polri menggelar rapat tertutup bersama Polda Jabar. Juhandani ternyata sedang mendalami sepak terjang Ibtu Rudiana. Selain itu pihaknya juga sedang menelusuri penyidik Polda Jabar yang menangani kasus ini. Juga ada yang terindikasi dengan bisnis Ibtu Rudiana. Tim juga akan mengusut tuntas siapa aktor yang bermain di belakang mereka. Dari desas-desus bandar hingga desas-desus sejumlah jenderal, Juhandani menegaskan akan segera diusut tuntas. Akan dihilangkan jabatan dari Ibtu Rudiana jika ditemukan bukti-bukti yang kuat. Rudiana pun akan dituntut di meja hukum dan dikenakan pasal berlapis. Membentuk tim pencari fakta dari kalangan universitas yang ahli-ahli hukum pidana untuk menyelidiki dari mulai tahun 2016 sampai sekarang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
Kami juga sangat mempertanyakan atas perilaku dan sikap dari Pak Rudiana, bapak dari almarhum Egy. Begitu kami ditunjuk sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina, kami langsung mencoba berkomunikasi dengan Bapak Rudiana untuk saling tukar pikiran, karena anaknya kan yang korban si Egy. Tapi kami tidak ditanggapi apapun. Tidak ditanggapi apapun. Namun tiba-tiba sekitar 4 hari lalu ada seorang oknum polisi mengaku utusan dari Pak Rudiana ini mau menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada pesan terselubung di mana bahwa Pak Rudiana itu yakin pelakunya adalah Peggy. Ya. Ada apa nih? Kenapa baru sekarang bereaksi? Dan akhirnya kami dari tim hukum 906 menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana karena kami melihat mempertanyakan ada apa. Padahal dialah yang dari awal mengikuti kasus ini. Dialah dilaporkan peristiwa ini oleh saksi-saksi. Dan juga kenapa dia diam selama ini? Kenapa baru sekarang? Sehingga seolah-olah terkayaknya yang penting Peggy dihukum selesai, kasus ini selesai, rakyat puas. Dan itu tidak mungkin. Misteri kasus pembunuhan Vina Cirebon yang terjadi 8 tahun silam atau 2016 lalu masih menjadi tanda tanya besar. Banyaknya saksi yang bermunculan dan berani memberikan kesaksian membuat kasus ini menjadi pabaliut, kacau tak teratur, bak benang kusut. Pihak kepolisian harus membuka kembali lembaran demi lembaran fakta-fakta yang terungkap. Namun kasus ini sudah tercium banyak keanehan sejak awal ditangani oleh pihak kepolisian kala itu. Pasalnya, sosok polisi ini disebut membuat kasus Vina semakin rumit dan blunder. Peran ayah Egy, Ibtu Rudiana terungkap. Kasus Vina Cirebon mulai menemukan titik terang. Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia Otto Hasibuan turut andil dalam mengungkap tabir misteri kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina dan Egy di Cirebon. Hal itu ditengarai adanya kelima anggota keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Egy yang meminta bantuan hukum kepada Peradi. Otto menuturkan usai mendapatkan kesaksian dari para saksi, anggota keluarga pihaknya mengaku janggal terkait peristiwa pembunuhan Vina dan Egy. Kejanggalan dinilai Otto sejak dari awal proses penyidikan kasus pemerkosaan dan pembunuhan itu. Menurut mereka, kelima terdakwa ini termasuk Saka. Jadi 6, pelatih itu mengatakan pada tanggal 27 Agustus 2016, jam 10, mereka tidak berada di tempat kejadian di mana Egy dan Vina dibunuh. Mereka ada tidur bersama-sama di rumah anak Pak RT, ungkapnya. Selain itu, Otto juga membahas sosok ayah almarhum Egy yakni Ibtu Rudiana dalam pusaran kasus ini. Menurutnya, Ibtu Rudiana merupakan kunci utama dari perkara kasus pembunuhan sang anak.